Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi washabihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam ba'il ilmi wal hilmi wal hikam wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita akan bacakan kitab Qurratul Uyun halaman 5. Sebelumnya kita awali pertemuan kali ini dengan pembacaan umul kitab dengan selaksa damba. Semoga semua ilmu yang kita baca jadi ilmu yang nafi, yang mubarak fiddin wa dunya wal akhirah, diiringi dengan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, diakui sebagai umatnya dunia sampai akhirat. Al-hadiniyat wa ala kulliyatin sholihah wa ala kulli man wa salafus sholih bi jai nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tawlilana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan keterangan tentang mensyukuri nikmat Allah. Ini ada hadis yang diriwayatkan waruwiya an Sayyidina Daud alaihi salam. Diceritakan sejarahnya Nabi Daud alaihi salam. Balik ke Nabi Daud lagi. Annahu qala, bahwa sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam pernah berkata, pernah mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Ilahi, wahai Tuhanku, ibnu Adama laisa fihi sya'ratun illa wa fawqaha nikmatun wa tahtaha nikmatun. Ya Allah, semua anak cucu Adam, semua manusia, tidaklah mereka mempunyai rambut, mempunyai bulu yang tumbuh di badannya, di jasmaninya, mulai ujung rambut sampai kaki, rambut kepala, rambut alis, rambut bulu mata, rambut hidung, kumis, jenggot, rawis, godek, rambut ketek, rambut kelamin, dan semua bulu roma, semua bulu-bulu yang tumbuh di badan, semuanya itu mempunyai kenikmatan. Di atasnya ada kenikmatan dari Allah dan di bawahnya juga ada kenikmatan dari Allah. Famin aina yukafi'uha, lantas dari mana ya Allah aku bisa balas budi, aku membalas kenikmatanmu itu. Ini hanya sekecil kenikmatan bulu, gimana caranya aku membalasnya kepadamu. Fa'auhallahu ilaihi, akhirnya Allah memerintahkan Nabi Daud, memberikan wahyu kepada Nabi Daud. Ya Daud, ini u'til katsira wa arda bil yasir. Sesungguhnya aku Allah memberikan kenikmatan besar, tapi aku rela jika kenikmatan itu kau syukuri hanya sedikit. Syukurmu sedikit itu akan berarti bagiku, meskipun kenikmatan yang aku berikan kepadamu amatlah besar. Wa inna syukra dzalik, sedang cara mensyukuri semua nikmatnya rambut yang aku berikan kepada manusia adalah anta'lama annama bika min nikmatin faminni. Ketika hatimu sadar dan tahu kalau semua kenikmatan itu datang dariku,
Wa qila annahu qala ilahi kaifa ashkuruka wa syukru nikmatun minka alayya. Wahai Tuhanku, menurut riwayat lain Nabi Daud mengutarakannya gini, bagaimana mungkin aku bisa mensyukuri semua nikmat yang ada di dalam diriku. Bagaimana mungkin aku bisa dianggap orang yang mensyukuri nikmatmu, seperti kenikmatan rambut ini. Sedang syukur itu juga kenikmatan darimu. Syukur itu juga merupakan rizki darimu. Syukur itu juga termasuk engkau lah yang mentakdirkannya. Kau perintahkan aku mensyukuri nikmat, sedang engkau mentakdirkan aku bisa bersyukur. Mulutku bisa mengucapkan alhamdulillah, hatiku bisa mengucapkan alhamdulillah. Itu juga kenikmatan darimu. Lantas mulai sejak kapan aku dianggap sebagai orang yang bersyukur kepadamu? Seolah-olah ini formalitas. Yang mentakdir aku bisa mengucapkan alhamdulillah, bisa bersyukur kepadamu, itu juga engkau sendiri yang mentakdirkannya ya Allah. Qala, Allah jawab, al-an syakartani ya Daud. Mulai sejak ini engkau sudah saya anggap sebagai hambaku yang bersyukur, wahai Daud. Mulai hatimu mulai sadar kalau semuanya kenikmatan itu datang dariku. Engkau bisa mensyukuri nikmat, itu juga termasuk nikmat dariku. Mulai sejak hatimu merasa yang mentakdirkan mulutmu, hatimu bisa bersyukur, itu engkau saya anggap hamba yang bersyukur kepadaku. Kemarin disebutkan di antara rambut yang sunat dicukur itu kumis, ketek, kelamin. Insyaallah orang yang rajin mencabut bulu ketek atau mencukur bulu ketek, bagi orang yang kesakitan ya dicukur, bagi orang yang tidak kesakitan ya dicabut. Bulu ketek itu aslinya sunatnya yang afdol dicabut. Katanya Imam Syafi'i, aslinya sunnah Rasul, yang asli sunnah Rasul itu adalah dicabut bulu ketek itu. Tapi bagi orang yang merasa kesakitan ya cukup dicukur. Tidak perlu dinatful ibti, tidak perlu dicabut bulu keteknya. Cukup dihalku, dicukur pakai gunting atau yang lain. Dan bulu kelamin, kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Itu bedanya. Kalau kumis itu hanya laki-laki, jarang wanita yang kumisan, jarang. Tapi tetap ketentuannya, ketika ada wanita berkumis ya sunat dicukur kumisnya. Kalau bulu alis tidak ada kesunatan, ini kayak hantu. Kalau bulu alis dicukur, bulu mata dicukur, biasanya pengantin ya, biasanya alisnya dicukur, bulu matanya dicukur. Bulu matanya dibikin mayat, dibikin lentik, tahu lentik ya, dibikin malek ke atas ya, kayak orang India. Kalau rambut kepala sunatnya dicukur dalam 3 hal: bayi baru lahir, orang kafir baru masuk Islam, orang yang mau menunaikan ibadah ihram haji umroh, dan ketika selesai ibadah haji umrohnya wajib dicukur rambut kepalanya sebagai lambang tahallul, menghalalkan diri. Sudah tidak berstatus sebagai orang muhrim lagi, tapi orang yang halal. Boleh melakukan hal-hal yang diharamkan pada saat ihram, kayak hubungan intim, kayak pakai parfum dan lain sebagainya. Kalau orang pakai pakaian ihram itu haram pakai wewangian. Kalau orang puasa makruh pakai wewangian. Itu bedanya orang puasa sama orang ihram. Kalau orang pakai pakaian ihram haram pakai wewangian. Orang yang puasa makruh pakai wewangian. Yang sunat pakai wewangian adalah orang yang tidak ihram dan orang yang tidak berpuasa. Mau ibadah pakai parfum dulu, mau sholat pakai parfum dulu, mau ngaji pakai parfum dulu, mau baca Al-Quran, mau sholawatan pakai parfum dulu. Karena ada 3 hal hubbiba ilayya min dunyakum salas, 3 hal yang disukai Kanjeng Nabi. Yang pertama itu adalah an-nisa, menikahi wanita, Nabi seneng. Yang kedua watib, pakai parfum.
Itu Nabi seneng. Wa ju'ilat qurratu aini lis sholat. Nabi senang ketika hatinya oleh Allah dibikin cinta kepada sholat. Senang sholat sunat, sholat fardu semangat. Nabi itu senang ketika hatinya Allah takdirkan cinta sholat. Cinta sholat, cinta parfum, cinta wanita. Itu kesukaan Kanjeng Nabi dari isinya dunia ini. Faidatun, alhamdulillah minal azkar allati yajibu dzikru marratan fil umri wa nadhama ba'dum biqouli dzikru samanin kul bi hukmil fardi marratan fil umri tafham gharadi hailalatun hamdalatun wa basmala tasbihun takbirun kadzaka hauqala tasliyatun 'alan nabiyil hadi kadza salamun fuzda birrasyadi. Ada 8 zikiran, ada 8 wiritan yang seumur hidup wajib dibaca 1 kali. Ada 8 zikiran yang seumur hidup wajib dibaca minimal 1 kali. Apa saja? Yang pertama adalah hailalatun, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua hamdalatun, mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga basmalatun, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat tasbihun, mengucapkan subhanallah. Yang kelima takbirun, mengucapkan Allahu akbar. Yang keenam hauqalatun, mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedelapan yang terakhir adalah mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Masih ingat apa saja? Yang pertama mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau dirangkep la ilaha illallah, hamdalah, tasbih dan takbir, mari baca zikiran ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini sudah 4. Tambahi bismillahirrahmanirrahim 5. Tambahi la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim 6. Tambahi sholawat kepada Nabi dan salam kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad qad daqat hilati adrikni. Jadi kalau kita simpulkan, orang dzikiran selain Al-Qur'an yang paling baik ya bacaan 8 ini saudara, yang kita istiqomahkan tiap hari. Setiap kita jalan, setiap kita lagi nganggur-nganggur, dibaca 70, dibaca 100, semampu kita. Dzikiran yang paling bagus ini sudah. Karena 8 dzikiran ini yang seumur hidup wajib dibaca 1 kali minimal. Kayak orang haji umroh kan seumur hidupnya wajibnya 1 kali. 8 dzikiran ini seumur hidup bagi orang yang ngaku dirinya Islam seumur hidup minimal dibaca 1 kali. Lagi bacaan tasbih subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ini subhanallah menyucikan Allah dari segala macam kekurangan. Alhamdulillah mensyukuri Allah, meyakini bahwasanya segala puja dan pujiannya milik Allah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar mengandung makna tauhid, mengesahkan Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah.
Semua Tuhan yang selain Allah itu nafi, ditiadakan. Tuhan itu isbat satu, yaitu cuma Allah. Terus Allahu Akbar, menganggap Allah adalah Tuhan yang paling terhormat. Allah hebat, bisa memenangkan umat Islam. Allah bisa menjayakan agama Islam. Allah maha besar, bukan bentuknya yang besar, bukan. Kehebatannya Allah tidak ada yang bisa menandingi. Itu namanya Allahu Akbar. Sepenting orang dzikiran itu mengerti maknanya secara global. Apa subhanallah? Mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Allah tidak pernah sakit, Allah tidak pernah lemah, Allah tidak pernah apes. Itu berarti subhanallah. Jadi subhanallah itu mensucikan Allah dari segala macam kekurangan. Alhamdulillah, mensyukuri, mengakui bahwasanya yang layak dipuji hanyalah Allah. Wala ilaha illallah akbar, ini mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, Tuhan satu-satunya, tidak ada duanya, tidak ada tiganya. Allahu Akbar, menganggap Allah Tuhan yang hebat, Tuhan yang maha bisa, Tuhan yang maha perkasa, itu Allahu Akbar. Terus la haula, tidak ada daya yang dapat membantu manusia menghindar dari maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang dapat membantu manusia bisa taat beribadah, illa billah, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Itu maknanya. La haula, tidak ada daya yang dapat melindungi kita dari apes, wala quwata, tidak ada kekuatan yang dapat membantu kita bisa hebat, bisa selamat, illa billah, kecuali sebab dibantu oleh Allah. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billah. Orang bisa sempat hadir ke majelis ilmu, berarti dibantu kekuatan Allah. Orang bisa sempat ibadah, itu berarti dibantu kekuatan Allah. Ada kemaksiatan, kita tiba-tiba mengurungkan niat, tidak jadi maksiat, berarti ada daya yang menghindarkan kita dari itu, yang menjauhkan kita dari itu. Itu maksudnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar itu fungsinya untuk melebur dosa kita yang sudah lalu. Kalau baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ini kalau di kitab Kasyifatus saja, baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim dibaca 100 kali, ini fungsinya kayak surat Waqiah. Kalau kita setiap malam baca surat Al-Waqiah, mangkoro Al-Waqiah fi lailatin lam yusibhu faqatun abada. Orang yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, rizkinya pasti dijamin oleh Allah. Tidak mungkin jadi fakir miskin selamanya, asalkan setiap malam dibaca. Kita harus yakin, karena itu pesannya Nabi Muhammad SAW. Coba sampean buktikan, sampean setiap malamnya baca surat Al-Waqiah. Jangan khawatir rizkinya seret. Tanpa perlu kita niati biar lancar rizki, dengan kita baca Al-Waqiah tiap malam, lancar sendiri rizkinya, sudah dijamin oleh Allah. Meskipun kerja kita tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita angan-angan. Saya sekarang misal dagang chicken ya, saya harus laku setiap harinya sekian, tanpa direncanakan kayak gitu. Allah langsung yang mengatur pelanggan itu, Allah yang mendatangkan sendiri. Zaman kerja jadi tukang ojek ya, ojek online, tanpa kita pikirkan susah payah, tiba-tiba ada masuk pelanggan tanpa kita pikirkan. Tiba-tiba punya pelanggan, ada yang masuk, ada yang pesen. Misalnya baca surat Waqiah tiap hari 1 kali. Kalau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim berapa kali? 100. Diniati minta selamat wis. Minta selamat biar dimudahkan urusan ibadah, biar dijauhkan dari maksiat, biar dimudahkan hal-hal yang baik, biar diselamatkan dari hal-hal yang apes, kayak gitu. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa kali kemarin? 786 kali. Kalau sholawat Nabi Muhammad SAW, itu sholawat pintu surga itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu bisa kita baca tiap harinya 100.
atau 313 sesuai hitungan para rasul, sesuai hitungan tentara perang Badar dan tentara Raja Tolut itu. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali atau 313 tiap hari, tapi sebisa kita. Bisanya malam ya malam, bisanya sebelum tidur. Kalau orang sebelum tidurnya baca sholawat sambil bayangkan wajah orang tuanya, wajah ibunya dulu, baru wajah bapaknya dulu, sampai dia tertidur lah. Insya Allah suatu saat akan ditakdir mimpi Nabi Muhammad SAW. Sholawat apa saja itu bagus tanpa perlu minta ijazah, karena perintahnya Al-Quran. Kita zikiran apa saja itu fadzkurullah, itu perintahnya Al-Quran. Kita memang di Al-Quran disuruh berzikir, hati aman. Kalau pingin aman dari hatam-hatam yang jelek, niatannya kalau zikiran itu niat menjalankan zikiran sebagaimana yang telah diperintahkan di Al-Quran. Saya niat membaca sholawat sebagaimana yang diperintahkan di Al-Quran. Memang perintahnya Allah kan sholawat. Bahkan orang sholat fardu atau sholat sunat, kalau tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak sah sholatnya. Apa buktinya? Ketika tahiyat akhir, bacaan yang wajib dibaca itu mulai at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu taibatulillah, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang wajib dibacakan sampai itu. Sisanya itu sunat ab'ad. Kalau seandainya kita tidak baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak sah salatnya, tidak sah. Bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca itu sampai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sholat kepada keluarganya Nabi Muhammad sampai fil alamin innaka hamidum majid, hukumnya sunat ab'ad, sunat hukum. Sholat, semua sholat, kalau tidak baca sholawat kepada Nabi Muhammad, batal sholatnya, tidak sah. Dari situ berarti saking pentingnya baca sholawat. Saya dikasih tahu guru saya, sholawat pintu surga itu semua orang yang masuk surga itu tidak akan bisa membuka 8 pintu surga. Kan kemarin jumlahnya huruf alhamdulillah itu ada 8, sesuai dengan jumlahnya 8 pintu surga. 8 pintu surga ini tidak bisa dibuka pintunya oleh penghuni surga kecuali penghuni surga mengucapkan kuncinya dulu. Kuncinya pintu itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru pintu itu bisa dibuka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah haturkan rahmat dan takzimu kepada junjungan kami Nabi Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kepada seluruh pengikut Nabi Muhammad. Ali sayyidina Muhammad di sini artinya adalah atba'u Muhammad, ummatu Muhammad, semua pengikutnya Nabi Muhammad itu masuk dalam doa wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan keluarganya Nabi Muhammad, bukan. Makanya di sholawat Ibrahimiyah itu tidak ada wasahbihinya. Kalau seluruh pengikut umat Nabi Muhammad, baik itu kerabat maupun bukan, baik itu sahabat maupun bukan, masuk dalam kategori doa itu. Wa qulu alad dawam, jadi Allah, malaikat selamanya baca sholawat kepada Nabi Muhammad, ai bila haddin, tanpa ada batasan, walang kitoin, tanpa terputus-putus, wala nihayatin, tanpa ada batas. Jadi Allah dan para malaikatnya setiap detiknya itu baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu biasanya kalau saya sebelum baca sholawat baca itu dulu, habis maghrib atau habis subuh. Innallah, sebelum baca sholawat kepada Nabi baca itu dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik gitu. Aku kabulkan perintahmu ya Allah. Baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai 100 setiap selesai sholat subuh dan setiap selesai sholat maghrib.
baca 100. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi diawali innallaha dulu. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik atau labbaik Allahumma labbaik, baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Niati mengkabulkan perintahnya Allah. Karena Allah merintah saya kabulkan. Saya sekarang baca sholat kepada nabiku Muhammad SAW. Itu setelah maghrib sama setelah subuh. Baca 100-an, tidak usah banyak-banyak. Yang penting istiqomah. Di dalam Al-Quran ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna ini fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi artinya sholat, itu artinya sudah baca sholawat, berarti sudah selesai. Tapi di Al-Quran innallaha wa malaikatahu yusholluna. Yusholluna ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu zamannya zaman hal dan zaman istiqbal, zaman seketika dan zaman akan datang. Jadi mulai detik ini dan sampai kapanpun alat dawam Allah dan malaikatnya selalu bersolawat. Jadi kalau ditanyai kerjanya malaikat Jibril ini sekarang ngapain? Kan nabi-nabi kan sudah wafat, biasanya dia mengirimkan wahyu. Sekarang dia kerjanya apa? Jawabannya, yang dia kerjakan sekarang baca sholawat. Semua malaikatnya Allah itu bersolawat. Karena fi'ilnya fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Bukan sudah, tapi seketika dan akan datang. Sampai seterusnya, alat dawam. Mereka tidak henti-hentinya baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam saja mau menikahi Siti Hawa, mas kawinnya itu baca sholawat. Wa fi riwayatin asyra marrat wa fi riwayatin isrina marrah. Menurut satu riwayat, mas kawinnya Nabi Adam dengan Siti Hawa ketika nikah itu disuruh baca sholawat 10 kali, ada yang bilang 20 kali. Sebagai lambang bukti Nabi kita adalah makhluk paling termulia, sampai bapaknya manusia ketika nikah suruh baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu orang ngakad nikah dan orang jawab nikah itu sunat diawali sholawat. Jadi kayak gini, ya Muhammad Ferry, Zawi juga alama amarabi min imsakin bima'ruf atau tasrihin bi ihsan. Nah, terus baca salat dulu, tapi sebelum ngomong gitu Pak penghulunya baca salat dulu. Baca istighfar bareng-bareng biar saksi-saksi yang fasik jadi adil. Terus itu baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru ya Muhammad Ferry. Wazawi juga alama amara bi min imsakin bi ma'ruf atau tasrih bi ihsan. Ya Muhammad Ferry, angkah tuka wa zawajtuka mahtubataka wa qurrata ainika wa habibataka. Adikmu siapa jenenge? Siapa? Siapa nama adik kamu? Fatima. Anggap Fatima binti Ahmad bimahri tuban wa alatihi wa ashabihi. Ngerti? Tuban ini gak sempak ya. Jadi nanti Ferry-nya jawab gini. Sebelum jawab qabil itu sunatnya diawali hamdalah dan sholawat. Tapi yang singkat, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Atau alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikahaha wa tazwijaha ala hadha sodaq. Itu bisa. Besok kalau mau nikah belajar ke saya dulu ya. Nyoba latihan dulu ya. Jadi orang ngakad nikah dan orang yang menjawab nikah, yang mengkabul nikah, yang menerima nikah itu sunat diawali hamdalah dan sholawat. Tapi jarang diamalkan oleh orang-orang. Banyak langsung qabiltu gitu.
Padahal sunatnya alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikaha wa tazwijaha. Jadi sebelum jawab qabiltu diawali sedikit kan, alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jangan panjang-panjang, jangan alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafina. Jangan gitu. Salawatnya pun juga, jangan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala, kelamaan. Jadi sholawatnya singkat gitu. Alhamdulillah. Kalau sigot yang saya baca di kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Ghazali, beliau mengajari hamdalah dan sholawat yang dibaca oleh yang menjawab qabiltu itu gini. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah qabiltu nikaha wa tazwijaha ala hadas sodaq. Kita lanjut, sudah malam. Wa qala al-Imam Al-Qushairi rahimallahu fi tafsiri qouli ta'ala. Imam Muhammad Al-Qushairi rahimallahu ta'ala di dalam mentafsiri firman Allah yang berbunyi tadi, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Beliau mengomentari ayat tersebut, arada subhanahu ayyakuna lil ummat inda rasuliha yada khidmatin yukafium 'alaiha minasyafa'ah biyadi nikmatin fa amarahum bisolat 'alaihi. Summa kafa subhanahu wa ta'ala anhu ala lisani sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man shalla 'alayya marratan wahidatan sallallahu alaihi biya asyra marrat. Imam Qushairi mengomentari firman Allah bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolat kepada Nabi. Beliau mengartikan Allah sengaja menghendaki umat untuk Rasulnya mempunyai tangan pengabdian yang sekiranya Allah atau Nabi bisa membalas budi sholawatnya dengan balasan syafaat, dengan tangan kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabinya. Arti apa tujuan kita sholawat? Biar Nabi bisa mensyafaati kita. Kalau kita tidak sholawat, terus Nabi mau nolongnya pakai apa gitu. Sementara umat ini tidak punya tangan pengabdian kepada Nabinya. Jadi syaratnya Allah mentakdir Rasulullah mempunyai tangan kenikmatan bisa mensyafaati umatnya. Syaratnya umat itu harus mempunyai tangan pengabdian kepada nabinya berupa membaca sholawat kepada nabinya. Biar Nabi bisa balas budi atas sholawatnya dia ketika masih hidup di dunia, dibalas budi dengan syafaat pertolongan, biar bisa dibela di akhirat nanti dimasukkan ke surga. Itu tujuannya. Dari situ kan penting sholawat Nabi biar bisa membalas kebaikan kita. Kalau kita tidak pernah sholawat, terus Nabi mau mensyafaati gimana? Kita tidak pernah ngabdi. Hal ini Allah cukupkan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man sholla alayya marratan wahidatan. Barang siapa yang mengucapkan sholawat kepadaku satu kali, cuma satu kali saja, maka sallallahu alaihi biha asyra marrat. Maka Allah balas sholawat dia dengan 10 kali. Kita sholawat 1 kali untuk Nabi, Allah balas sholawat 1 kita, Allah balas dengan 10. 1 sholawat balasannya 10 kebaikan. Wa fi hadza, dalam hal ini mengisyaratkan isyaratun ila annal abda la yastaghni an ziyada min Allah fi waqtin minal awqat. Mengisyaratkan bahwa seorang hamba sangatlah butuh untuk minta tambahan dari Allah di setiap waktunya. Makanya itu banyak ulama yang mengartikan ketika memaknai sholawat yang benar kayak Allahumma ya Allah sholli, tambahkan rahmat takdimmu ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammadin, Nabi Muhammad. Arti maknanya sholawat, tambahkanlah rahmat takdimmu. Kan sudah jelas Allah memberikan rahmat takdim kepada Nabi. Lalu umat minta tambahan kepada Allah, minta agar Allah menambahkan rahmat takdimnya untuk Nabi. Jadi memaknai sholawat yang benar kayak gitu. Ada istilah ziyadah. Ya Allah, tambahkanlah rahmat takdimmu untuk junjungan kami Nabi Muhammad.
Jangan, ya Allah haturkanlah rahmat takzimu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Kalau itu tanpa perlu kita minta, Allah sudah bersolawat. Paham ya? Artinya solawat itu apa? Menambahkan rahmat takzim. Tanpa perlu kita minta agar Allah agar Allah memberikan rahmat takzim, itu sudah otomatis karena innallaha malaikatahu yusholluna. Jadi maknai solawat, umat ketika bersolawat kepada nabinya, maka maknanya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, tambahkanlah rahmat takzimu kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Jadi minta tambahan, minta ziyadah minallah fi waqtin minal awqat idla rutbata fauqa rutbatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada pangkat terbesar, tertinggi melebihi pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara makhluk-makhluknya. Karena sampai bapaknya manusia aja nikahnya suruh baca sholawat, berarti pangkat tertinggi di antara manusia, di antara makhluk Allah yang lebih tinggi pangkatnya, itu tidak ada yang bisa menandingi pangkat besarnya Nabi Muhammad SAW. Wa qad ihtaja ila ziyadati sholawatillah alaih. Oleh karena itu umat perlu minta tambahan sholawatnya Allah untuk Nabi. Jadi cara memaknai sholawat kayak gitu. Ini menurut pendapat Imam Husairi. Wa fi daliyatil Busiri rahimahullah ta'ala wa tazawwadi taqwa fa ilam tastati fa minas sholati ala nabiyyi Muhammadin shalla alaihi lahu inna sholata man shalla alaihi dakhiratun la tanfadi. Kamu harus punya sangu, harus punya bekal ketakwaan kepada Allah. Kalau kamu tidak sanggup membawa bekal, membawa oleh-oleh takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, kamu harus punya bekal sholawat kepada Nabi. Maka Allah akan membalas sholawatmu 10 kali. Karena sholawatnya seseorang untuk Nabi Muhammad SAW merupakan dakhiratun lam tamfadi, merupakan gudang kekayaan pahala yang tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, tidak pernah habis. Qala Abu Lais As-Samarqandi, Imam Abu Lais As-Samarqandi berkomentar, melanjutkan komentar Imam Qusairi mengenai innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Idza aradta an ta'rifa anna sholata 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam afdhal min sa'iril ibadat, fandur qallahu ta'ala innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Katanya Imam Abu Lais As-Samarqandi, ketika kamu ingin mengetahui derajatnya sholawat itu merupakan paling utamanya ibadah kalau dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang jelas yang dimaksud di sini adalah selain sholat. Selain sholat. Kalau engkau ingin mengetahui derajatnya sholawat lebih tinggi daripada derajatnya astaghfirullah, lebih tinggi dari derajatnya la ilaha illallah, lebih tinggi daripada derajatnya bismillahirrahmanirrahim, lebih tinggi dari derajatnya alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah. Kalau engkau ingin tahu sholawat kepada Nabi itu lebih tinggi dari derajatnya semua ibadah, maka angan-anganlah firman Allah tadi, fa'amarallahu ta'ala ibadahu bisairil ibadat. Allah memerintah semua hambanya mengerjakan ibadah. Allah memerintahkan semua hambanya mengerjakan ibadah. Tapi Allah tidak mengerjakan ibadah sendiri. Allah memerintahkan hambanya berhaji, tapi Allah tidak melakukan haji. Allah memerintahkan hambanya melakukan sholat fardu, tapi Allah sendiri tidak sholat fardu. Allah memerintahkan hambanya untuk puasa Ramadan, tapi Allah sendiri tidak puasa Ramadan. Tapi ketika Allah memerintahkan hambanya bersolawat kepada nabinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, shollu alaihi, bacalah sholawat untuk nabimu Muhammad, wasallimu taslima, dan doalah salam selamat untuk nabimu. Ini kan Allah perintah, shollu alaihi wasallimu taslima. Ketika Allah memerintah semua hambanya agar bersolawat dan bersalam untuk Nabi Muhammad SAW,
wa shalla alaihi bi nafsihi awalan. Allah juga bersolawat sendiri untuk nabinya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk nabi. Ketika Allah mengerjakan sendiri baca solawat, wa amarul malaikata bisolati alaihi. Allah memerintahkan para malaikatnya juga bersolawat untuk nabi. Tsumma amarul mu'minin bi ayyusollu alaihi. Kemudian Allah memerintahkan orang beriman bersolawat untuk nabinya. Dari situ baru kita sadari ternyata solawat ini fadilahnya luar biasa. Ketika Allah memerintahkan manusia dan bangsa jin melakukan puasa Ramadan, Allah dan para malaikatnya tidak ada yang puasa Ramadan. Ngerti ya? Tapi ketika Allah memerintahkan solawat, Allah sendiri dan malaikatnya bersolawat. Dari sini berarti fadilah keutamaan solawat itu luar biasa, melebihi ibadah-ibadah yang lain. Itu kesimpulannya. Tapi perlu kita catat ya, solawatnya Allah untuk Nabi Muhammad SAW, solawatnya malaikat untuk Nabi Muhammad SAW, solawatnya manusia atau makhluk atau hambanya Allah atau umatnya Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad itu beda makna. Ketika Allah yang bersolawat, maka maknanya adalah Allah menambahkan rahmat dan takzim. Allah menambahkan rahmat kasih sayangnya Allah, manjanya Allah kepada Nabi. Wa ta'zim, Allah tambahkan takzim, kehormatan, kemuliaan untuk Nabi. Ketika Allah yang membaca sholawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka maknanya adalah Allah menambahkan rahmat dan takzim untuk Nabi Muhammad. Ketika malaikat yang baca sholawat untuk Nabi Muhammad, maka maknanya adalah istighfar. Malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad dari dosa yang sudah lalu dan yang akan datang. Hati dimaksum. Hati kalau Allah yang baca sholawat, maka maknanya adalah rahmat dan takzim. Malaikat yang baca sholawat maknanya adalah istighfar. Malaikat mengistighfarkan Nabi Muhammad kepada Allah. Kalau umatnya yang baca sholawat, maka maknanya adalah doa. Umat mendoakan nabinya agar mendapatkan rahmat, takzim, dan istighfar. Itu bedanya, perlu kita ketahui. Kalau umat yang baca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW, maka maknanya adalah umat mendoakan Nabi Muhammad agar mendapatkan sholawat dari Allah dan sholawat dari malaikatnya. Itu kesimpulan. Kalau Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, maka maknanya adalah Allah ngasih rahmat dan takzim. Kalau Allah bersolawat untuk nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, maka maknanya adalah rahmat saja. Itu bedanya. Kalau Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, maknanya Allah berikan rahmat, kasih sayang, dan takzim, penghormatan. Tapi ketika Allah bersolawat untuk nabi-nabi yang selain Nabi Muhammad SAW, maka maknanya hanya rahmat. Itu keterangan ini saya baca di kitab Nihayatuz Zain karya Senawi Banten. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan jadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Mari majelis ini kita tutup dengan sholawat Ibrahim. Itu tahiyat aja, tahiyat dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sholawat Ibrahimiyah ini
Katanya Habib Zain bin Smith bin Ibrahim dikutip dalam Manhajus Sawi atau Fawaidul Muhtaroh, barang siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah ini dibaca 1000 kali, insya Allah akan ada jalan mudah cepat mimpi Nabi Muhammad SAW. Semampu kita ngamalkan. Yang dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.